Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ja'ala al-laila sakana wasyamsa wal qamara husbana. Wa asyhadu anna Muhammadan kana qadruhu 'azima wa nasabuhu karima wa siratuhu mustaqima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal wafa. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirunal kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji di dalam Quran akan meninggikan derajat dengan orang yang memiliki dua keunggulan komparatif, yaitu orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajatnya orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan. Kita tahu bahwa iman adalah fondasi, iman adalah akar untuk menyerap sari-sari makanan rohani kita. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah batang yang akan berkembang menjadi dahan, ranting, dan buah. Itu sebabnya iman yang tidak ditunjang dengan ilmu pengetahuan, maka keimanannya tidak akan kokoh. Di dalam sebuah kitab dinyatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang melakukan aktivitas peribadatan yang tidak dilandasi oleh ilmu, maka amal ibadahnya tidak diterima. Kita tahu bahwa ilmu di dalam Islam ada dua. Yang pertama adalah ilmu yang terkait dengan fardhu ain. Seluruh umat Islam, individu per individu, orang per orang, diwajibkan untuk mengetahui ilmu yang terkait dengan fardhu ain itu. Salat bagi umat Islam hukumnya adalah wajib. Karena itu seluruh umat Islam diwajibkan untuk mengerti ilmu salat. Kita tidak bisa melaksanakan salat kalau kita tidak punya wudu. Maka ilmu mengenai wudu harus diketahui oleh umat Islam. Allah sendiri yang menegaskan di dalam Quran, bukan Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jika kalian hendak mengerjakan salat, maka basuhlah wajahmu, basuhlah dua tanganmu sampai siku, usaplah kepalamu, basuhlah kakimu. Empat yang diwajibkan oleh Quran dari 6 fardunya wudu. Yang pertama, di dalam mazhab Syafi'i, wudu itu harus niat. Nabi menegaskan innamal a'malu binniyat.
Yang terakhir wudu itu harus tertib, karena Nabi dalam kondisi perjalanan atau tidak, dalam kondisi perang atau tidak pernah melaksanakan wudu dengan tidak tertib. Ini adalah fardu ain, wajib diketahui oleh umat Islam. Tapi ada ilmu yang fardu ain jika umat Islam itu baru mau mengerjakan. Bapak Ibu yang belum mau berangkat haji tidak diwajibkan oleh syariat untuk belajar ilmu haji secara fardu ain. Tapi kalau 5 bulan yang akan datang mau berangkat haji, maka sejak itu Bapak Ibu sekalian wajib untuk belajar ilmu haji. Fardu ain baginya. Tapi ada ilmu yang fardu kifayah, yang harus ada orang yang belajarnya. Belajar ilmu fikih secara rinci dan detail adalah fardu kifayah. Tidak boleh dalam satu desa, dalam satu kecamatan, apalagi dalam satu kabupaten, tidak ada orang yang mengerti ilmu fikih. Ilmu kedokteran fardu kifayah. Setiap desa, kecamatan, kabupaten harus ada dokter yang akan mengobati fisik jasmani kita. Harus ada ustadz yang akan mengobati rohani kita. Hukumnya adalah fardu kifayah. Islam tidak membedakan antara ilmu-ilmu yang bersifat fardu kifayah yang terkait dengan agama secara langsung dan yang tidak terkait dengan agama secara langsung. Itu sebabnya zaman dahulu banyak para ulama-ulama kita yang tidak hanya mengerti Quran dan hadis, tapi mereka juga mengerti sains, ilmu pengetahuan. Dalam kurun waktu 500 tahun, capaian sains umat Islam luar biasa berkembang secara pesat. Pada zaman Daulah Abbasiyah, banyak ulama-ulama besar yang menekuni ilmu kedokteran, menekuni ilmu fisika, astronomi, biologi, dan lain-lain. Kita mengenal tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Hawarizmi, yang tidak hanya mengerti mengenai agama, tapi juga mengerti mengenai ilmu-ilmu yang kita kenal hari ini sebagai sains. Belakangan ilmu yang terkait dengan sains itu lepas dari tangan umat Islam. Terjadinya gelombang pandemi di dunia hari ini, praktis kita tidak memberikan kontribusi yang cukup besar bagi lahirnya vaksin-vaksin yang kita pastikan kehalalannya dan kesuciannya. Karena itu umat Islam tidak boleh hanya bertumpu kepada yang fardu ain. Umat Islam juga harus belajar ilmu-ilmu yang terkait dengan fardu kifayah. Fondasinya adalah iman, bahan batangnya adalah ilmu pengetahuan. Kenapa harus berfondasikan keimanan? Karena kalau ilmu pengetahuan tidak diberi landasan iman, maka ilmu pengetahuan bisa dipakai untuk menghancurkan peradaban. Lihatlah negara-negara barat yang mengembangkan ilmu pengetahuan begitu canggih, hanya dipakai berhasil untuk meluluh lantakkan Irak. Afghanistan hancur, Libya tak berdaya, dan begitu seterusnya. Itulah ilmu pengetahuan
yang tidak dilandasi dengan keimanan. Tapi iman saja tidak cukup, karena iman juga meniscayakan ilmu pengetahuan. Orang yang keimanannya tidak dipupuk dengan ilmu pengetahuan, maka keimanannya mudah rapuh, mudah hancur. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang memiliki dua keunggulan itu secara kumulatif, yaitu keunggulan pada iman dan sekaligus keunggulan pada ilmu pengetahuan. Bahkan orang-orang yang tidak beriman tapi berilmu pengetahuan, derajatnya di dunia ini masih tinggi atau ditinggikan. Betapa pentingnya ilmu pengetahuan itu. Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin menyatakan, alladzina yu'jizuna an qiraatil asturil ilahiyyah al-maktubati ala safahatin mawjudat bi khattin ilahiyyin la yudraku bi ainil basar walakin yudraku bi ainil basirah. Banyak orang-orang yang tidak bisa menangkap kebenaran, karena kebenaran itu hanya bisa diraih bukan hanya dengan mata kepala, tapi dengan mata kesadaran, dengan mata yang sangat rinci. Virus corona ini adalah virus yang sangat kecil, tidak bisa dilihat dengan mata kepala, tapi hanya bisa diraih dengan mata ilmu pengetahuan. Kita berharap abad 21 adalah abad kebangkitan umat Islam kembali, mengembangkan keimanan, mengembangkan ketakwaan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Umat Islam di Indonesia ini mayoritas. Maju dan terbelakangnya negara Indonesia akan sangat ditentukan oleh maju dan terbelakangnya umat Islam. Kemajuan Indonesia adalah kemajuan umat Islam. Kemunduran Indonesia adalah kemunduran umat Islam. Ketika negara-negara di Timur Tengah hancur karena konflik internal di antara mereka, tidak sempat membangun ilmu pengetahuan, mudah-mudahan kita di Indonesia ini, negara-negara Asia Tenggara, Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, bukan hanya mengembangkan keimanan dan ketakwaan, tapi keimanan dan ketakwaan itu menjadi fondasi bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu mu'iddat lil muttaqin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah
wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi 'azza wa jalla akbar.